Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang bioteknologi mikroba yang beranggotakan saya sendiri Anissa Listiani dan teman saya Saudara Iksan. Baiklah, adapun submaterinya yang pertama itu struktur tubuh mikroba, yang kedua bentuk aplikasi mikroba dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga aplikasi bioteknologi menggunakan mikroba, yang keempat manfaat analisis genom mikroba, dan yang kelima manfaat diagnosis mikroba. Nah, di sini ada penjelasan sedikit di mana keunggulan mikroba dalam meningkatkan kemajuan teknologi bioteknologi dikarenakan materi genetika mikroba itu sederhana. Nah, mengapa alasan mikroorganisme dijadikan subjek pada kajian bioteknologi? Karena perkembangan mikroba yang sangat cepat, mudah diperoleh di lingkungan, mikroorganisme yang mudah dimodifikasi melalui teknik rekayasa genetika, sehingga dapat menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, mikroba dapat menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia tanpa tergantung pada musim dan kondisi lingkungan. Sifat-sifat yang dimiliki mikroba dalam kajian bioteknologi antara lain seperti enzim mikroba, transformasi bakteri, serta protein mikroba sebagai porter. Nah, kita masuk di poin yang pertama, yaitu struktur tubuh mikroba. Struktur seluler organisme penting dalam menentukan cara perkembangan dan peranan mereka dalam bioteknologi. Misalnya, arkea hidup di lingkungan yang ekstrim seperti kondisi sangat asin atau lingkungan panas, dan mereka memiliki sifat metabolisme yang sangat tidak biasa. Bakteri memiliki ciri khusus yang bisa digunakan dalam penelitian bioteknologi. Nah, sebagian besar sel bakteri memiliki lapisan pembungkus sel berupa membran plasma, dinding sel yang mengandung protein dan polisakarida. Sejumlah bakteri dapat membentuk kapsul dan lendir, juga flagela dan pili. Dinding selnya merupakan struktur yang kaku, berfungsi membungkus dan melindungi protoplasma dari kerusakan akibat faktor fisik dan menjadi pengaruh lingkungan luar seperti kondisi tekanan osmotik yang rendah. Nah, kita masuk di poin yang kedua, yaitu bentuk aplikasi mikroba dalam kehidupan sehari-hari atau bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada enzim mikroba, di mana enzim mikroba telah digunakan dalam produksi dan rekayasa genetika pangan untuk penelitian biologi molekuler. Enzim yang tersedia secara komersial pertama kali diisolasi untuk digunakan dalam biologi molekuler adalah enzim restriksi dari bakteri. Selanjutnya kita masuk di transformasi bakteri, di mana transformasi bakteri adalah reproduksi seksual dengan cara pemindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya, secara langsung tanpa terhubung. DNA tersebut didapat dari bakteri yang mengalami lisis, sehingga potongan DNA-nya yang mengandung alel lepas secara alami, plasmid dapat dipindahkan ke sel inang baru melalui proses konjugasi. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari pada tanaman transgenik, yaitu tanaman kedelai oleh bakteri Agrobacterium. Nah, selanjutnya ada cloning. Cloning adalah proses yang digunakan untuk memanipulasi DNA dan kemudian dikembalikan pada organisme hidup untuk diekspresikan. Teknologi ini membantu untuk mengisolasi DNA tertentu dari genom organisme hidup, kemudian mentransformasinya menggunakan vektor pada suatu inang, misalnya pada bakteri Escherichia coli. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya ini pada Saccharomyces,